Kudoakan cepat dapat momongan. Suaminya nggak ada sayang. Siapa yang mau menghamili aku kalau suaminya nggak ada? Harus ada suaminya sayang, baru aku bisa hamil sayang. Ya, hah? Mana? On the way suaminya. Suaminya masih on the way ya. Enggak, gue juga heran sama orang-orang nih. Ngedoain aku cepet hamil. Lah, gimana aku mau hamil? Yang menghamili aku tuh siapa? Hah? Aku tanya. Mudah-mudahan cepet hamil. Lah, bojone di. Kok kamu nyuruh aku hamil? Lah, bojone di. Lah, bojone ono, ya aku hamil. Bojone gak ono. Ya kan? Pokoknya nanti ini aku terakhir nikah ini aku udah pasti hamil ya. Lah sekarang kan belum ada. Nanti kalau udah sah, nah baru gitu loh ya. Lah kalau sekarang kok ono bojone lho kaya kon meteng lho ya opo wong-wong iki. Jangan mendoakan aku itu, doakan aku dapat jodoh dulu baru hamil. Nah, iki bojone gak ono wis kok kon meteng. Lah ya apa? Lah berarti aku nanti hamil duluan dong, nggak ada lakinya. Ya kan? Maria dong berarti. Hah? Bunda Maria. Bunda Maria ntar aku ini berarti ya kan? Cukup. Ya, aku salah sebut lagi tuh. Masya Allah Mbak Dewi, iya. Emang iya kan kalau sama Allah dikasih mukjizat amit-amit cabang bayi tapi nggak ada lakinya tiba-tiba hamil, gimana ceritanya? Nah, itu Bunda Maria. Iya kan gitu dalam Al-Quran. Jangan sampai lah ya kita ya harus ada suaminya dulu, nikah dulu, baru hamil gitu loh ya. Oke, kita jangan bicara nikah-nikah dulu. Nikah itu gampang, laki-laki itu mudah didapat. Laki-laki tuh gampang didapat. Yang terpenting sekarang kamu sebagai perempuan harus kerja, harus mandiri, harus cari rezeki sendiri, bahagiakan diri sendiri. Ya, jadi jangan jadi perempuan, jangan sekali-kali cari laki-laki. Ya, karena kamu tuh mahal. Biar lakinya yang nyari kamu. Nah, sebut aja namanya di dalam doa. Gitu, sebut aja dalam doa nama itu gitu. Ya, 7 kali aja gitu. Sama baca surat Al-Ikhlas. 7 kali aja sebut nama doanya biar hatinya dia bergetar. Live-nya sambil nyanyi dong bentar dulu. Iya. Pengen ku siji nyanding kuwi salawase. Ra ono wong liya sing iso misahake. Promil, bumil, busui bisa. Ini promil, bumil, busui bisa. Terima kasih Store Ruto. Aku udah check out, makasih. Mami DP makan juga dong sekarang. Gak boleh lebih dari 3. Gak boleh. Aku udah makan ini 2. Gak boleh. Jadi harus sesuai dengan peraturan. Kalau misalkan kalian pernah nonton live aku, pasti kalian udah tahu pas pada waktu kayak siang apa aku makan ini. Tapi kalau lebih dari 2 itu tidak boleh. Ya. Jadi nggak boleh melebihi batas. Ini bukan permen kayak orang permen. Ini usia 36 boleh dong Mbak. Kan ini kan memang dari usia 3 tahun sampai akhir hayat. Jadi kalau meninggalnya umur 36 ya berarti udah selesai, nggak boleh minum lagi kan. Ya kan, minumnya menyan nanti buat di akhirat, ya kan. Nah, tapi kalau misalkan kalian meninggalnya umur 80 atau meninggalnya umur 100, nah itu kalian masih boleh minum, boleh mengkonsumsi. Ya kan sampai akhir hayat gue bilang. Ya berarti dari usia 3 tahun sampai akhir hayat lah. Kalau lu matinya umur 36 ya lu berarti berhenti, nggak boleh minum udah. Iya, karena udah ke isdet. Mas kalau dia isdet masih minum itu agak dipertanyakan itu Bu. Itu kayak mana? Masa dia lagi gini terus masih disodor-sodori? Iya kan Mas Albi. Kebayang lagi aku. Iya kan Mbak Ita, bener kan Mbak Ita. Ya kita hidupnya jangan tegang-tegang ya geng. Oke guys. Santai gitu, relax ya. Iya, boleh Kak, umur 3 tahun, perasaan belum kering tuh air ludahnya juga.
Rambut bisa tumbuh sayang kalau misalkan botak ya. Jadi tapi harus konsisten ya. Pesona ibu-ibu 38 Mbak, jangan ditua-tuain Mbak. Aku 38 Desember besok Mbak. Kalau umur 30 tahun ke atas bisa nggak Mami DP? 30 tahun ke atas bisa, yang penting kamu masih hidup sayang. Dari kan aku bilang dari usia 3 tahun sampai akhir hayat. Jadi kalau misalkan umurnya 38 itu tiba-tiba dead, nah berarti tandanya udah nggak boleh minum. Stop berarti, Bu. Udah stop. Kalau misalkan usia 150 tahun tiba-tiba metong, udah nggak bisa minum. Nah, kalau ibu udah metong masih minum, itu pasti Nah, ditanyakan. kalau misalkan ibu-ibu udah metong terus masih minum, berarti itu setan, kuntilanak. Iya kan? Kan itu, Bu. Buat ibu siapa ini? Buat ibu Hello Business. Buat ibu Hello Business, konsultasikan sama dokter ya sayang. Karena aku bukan dokter. Jadi kalau misalkan kalian concern tentang kesehatan, yang misalkan kalian ada sakit ini sakit itu, langsung konsultasikan sama dokter. Dok, boleh nggak aku mau konsumsi? Nanti Desember Mami Tretan. Iya, jadi yang di Google itu salah. Jadi aku tuh punya 2 KTP. Nanti Desember Mami Tretan. Iya, jadi yang di Google itu salah. Jadi aku tuh punya 2 KTP sama di di paspor aku aja salah. Kamu lihat di paspor ibu, kelahiran ibu tanggal 19 Desember, tahunnya juga salah. Lihat. Paspor ibu kan udah diangkat. Tapi gue udah males, udah dari dulu udah ngasih tahu ya gitu-gitu aja, udahlah bodoh lah. Karena kalau misalkan dirubah itu Repot kalau kita itu ngerubah tahunnya lagi, kita ngerubah tanggalnya lagi, apalagi paspor. Aduh repot banget guys. kalau mau ngerubah sampai ijazah nanti ngerubah. Karena pada waktu itu pertama kali aku dipegang sama manajer aku yang namanya Pak Yogi itu, dulu itu aku mau konser di Malaysia. Jadi aku tidak punya paspor. Jadi paspornya tuh nembak sama KTP-nya pun nembak ceritanya. Jadinya ketahuan semua ya di sini. Jadi nggak sama seperti apa sih namanya yang tertera di itunya aku di akte kelahiran gitu. Maklum zaman dulu ya guys. Manajer aku udah meninggal, udah meninggoy. Dia nggak bisa tuh minum. Nah jadi ketika kita itu udah pakai kontrak-kontrak ini dan itu udah terlanjur berlanjut, udah pak KTP-nya itu, jadi mau nggak mau yang nerusin itu. Nanti kalau KTP aku diganti, nanti susah gitu, repot. Ini udah ini, aduh repot lagi gitu.